Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai aktivitas dari pagi hari hingga malam hari ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbicara tentang hambatan-hambatan yang terjadi di dalam proses penulisan, terutama ketika seseorang itu akan memulai membuat sebuah tulisan. Hal pertama yang sering sekali muncul pada penulis pemula dan juga ketika awal mulai menulis adalah tentang bahwasanya dia itu ingin agar tulisannya itu langsung bagus. Nah, tentu saja ini sebuah satu gagasan atau satu pendapat yang tidak tepat. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menulis, bisa jadi dia itu mungkin tidak paham apa yang dia tulis, atau mungkin dia belum begitu menguasai tema-tema yang akan dia tulis, sehingga kemudian tulisan yang dia dapatkan atau tulisan yang dia hasilkan itu ternyata masih belum bagus. Nah, ini pandangan atau keinginan agar penulisan itu langsung bagus, ini menjadi satu catatan pertama buat kita. Kenapa? Ketika kita sedang menulis atau ketika kita akan menulis, ya, jangan pernah berpikir tentang bagaimana agar tulisan itu bagus. Kenapa? Karena nanti ada proses editing atau ada proses berikutnya, bagaimana tulisan itu baik dari sisi bahasanya atau mungkin juga dari sisi kontennya itu akan ada kita edit atau akan kita edit sehingga kemudian nanti akan perlahan-lahan step by step akan mengalami satu perkembangan, terutama bagaimana agar kualitasnya itu terus meningkat, sehingga ketika awal menulis jangan sampai kita ingin betul, kita mungkin sangat perfeksionis, tetapi kalau ingin terlalu tulisannya itu di awal itu langsung bagus, padahal kita itu melewati harus adanya proses dan akan ada proses editing itu, maka ini bisa jadi menjadi penghambat kita ketika akan menulis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa banyak sekali para penulis itu ketika dia itu akan menulis ternyata bingung, ya, apa yang akan dia tulis ketika dia sudah menghadap ke notebook, ke laptop, ternyata dia bingung apa yang mau saya tulis, ya. Nah, ini salah satu dari penghambat yang kedua. Maka cara untuk mengatasi hal ini adalah bahwa ketika kita sudah berada di depan laptop, maka awali saja dengan menulis apa saja yang ada di kepala kita. Kenapa? Karena ketika kita itu bingung, ya, memulai sebuah tulisan, pancingan-pancingan yang ada, atau mungkin ketika kita menulis umpamanya hari ini saya mau menulis apa ya, saya bingung sekali nih, ya, tetapi saya ingat hari ini saya akan menulis tema tentang ini, maka tema tentang ini, pembahasan-pembahasan yang terkait dengan itu adalah 1, 2, 3. Nah, berarti apa yang ada di kepala kita itu tuliskan dulu, ya. Kenapa? Karena itu akan memancing, ya, pikiran-pikiran atau memancing ide-ide baru untuk bisa hadir, sehingga kemudian ketika memulai, tulis apa saja yang ada di kepala kita, ya, tadi dengan pancingan berbagai mungkin kata-kata mutiara atau dari ayat-ayat Al-Quran atau juga dari hadis, itu juga sangat sangat membantu. Oke, yang ketiga adalah banyak juga penghambat dari awal menulis atau masih juga muncul pada penulis-penulis pemula itu adalah tidak percaya diri, ya, dalam menulis, ya. Banyak sekali orang itu kadang, aduh, tulisan saya itu jelek, gimana kalau dibaca orang, atau mungkin ide saya kayaknya terlalu general, terlalu umum, udah banyak sekali orang melakukannya. Nah, ini yang paling penting. Kepercayaan diri itu sering sekali muncul dari banyak hal, ya. Salah satunya mungkin dari sisi strata pendidikan, bisa jadi bahwa seseorang yang memiliki pendidikan yang semakin bertambah bisa jadi rasa percaya dirinya itu akan semakin kuat, ya. Demikian juga wawasan, ya, sakofah, ya, bagaimana ketika dia itu membaca, kemudian juga melihat browsing di internet, kemudian juga berdiskusi dan lain sebagainya, itu akan memunculkan wawasan-wawasan baru sehingga kemudian memunculkan rasa percaya diri. Saya juga selalu mengatakan bahwasanya read before write, ya.
menulis atau membaca sebelum menulis. Artinya apa? Ketika kita itu akan menulis, maka apa? Maka baca dulu, kuasai dulu tema-tema yang memang ada berkaitan dengan pembahasan dari tulisan atau tema yang akan kita tulis ini. Nah, kaitan juga dengan percaya diri ini juga biasanya berkaitan dengan apa? Sesuatu atau tema yang memang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam diri kita. Maksudnya adalah tema. Ketika saya membuat sebuah sekolah menulis online, maka saya katakan ketika kita akan menulis suatu buku, maka hendaknya cari tema yang memang dekat dengan kita. Cari tema yang memang itu bahasanya itu adalah makanan sehari-hari kita, sehingga kita betul-betul menguasainya. Dengan ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ya, maka kalau muncul rasa tidak percaya diri dengan tulisan, ide, gagasan yang ada dalam tulisan kita, maka yakinlah bahwasanya di step berikutnya itu ada perbaikan, ya, ada revisi, ada kemudian juga kalau ada orang yang membantah, maka bantah lagi harusnya dengan tulisan. Ya, banyak juga nih orang yang ketika dia baca tulisan seseorang, kemudian ternyata dia hanya bisa itu mengkritik, ya, tidak bisa juga memberikan solusi. Ini juga biasalah, orang itu hanya ingin mengkritik orang saya tanpa dia sendiri tidak bisa melakukannya. Baik, dan yang terakhir dari penghambat dalam menulis ini adalah kurang adanya data-data yang valid atau fakta-fakta yang kita kumpulkan yang mensupport dari tulisan kita. Maka dalam hal ini ketika kekurangan data, ketika ternyata data yang kita perlukan atau tulisan kita itu miskin dengan data, ya, maka jawabannya adalah ya dengan tadi membaca referensi, kemudian juga jurnal, kemudian buku, browsing data di internet, cari dari official website dan sebagainya. Sehingga di era digital ini sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan bahwa kekurangan data, tidak punya buku, tidak punya referensi itu sudah tidak terpakai lagi. Alasan ini sudah tertolak. Kenapa? Karena free dari jurnal, artikel jurnal, kemudian juga saya juga kadang menggunakan Google Book di situ, selama ada halamannya, ada referensinya, ada penulisnya, ada penerbitnya, ada tahunnya, itu sangat mungkin. Ya, belum lagi banyaknya PDF, buku-buku yang bentuk PDF yang memang sudah free, yang sudah gratis. Apalagi buku-buku yang sifatnya buku-buku lama, itu semuanya free, gratis, majanan, semuanya sangat memungkinkan untuk menjadi sebuah referensi atau sumber data. Sehingga alasan kekurangan data itu sudah tidak bisa diterima lagi, karena data di internet itu sangat melimpah. Mungkin ada yang bertanya, apakah data itu bisa dijadikan referensi? Maka dijawab bisa. Bahkan software semisal Maktabah Syamilah itu juga bisa dijadikan referensi selama apa? Itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Datanya jelas, nanti kalau ada sesi buku itu penerbitnya, penulisnya, tahunnya, halamannya itu sudah jelas, maka itu bisa menjadi referensi. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai hambatan dalam menulis ini, maka yakinlah, tulislah. Ya, hanya ada satu kata, yaitu menulis, dan menulis. Hambatan-hambatan itu akan menjadi challenge, akan menjadi tantangan buat kita untuk terus maju. Keep writing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.